Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Spectrum to Bridging. Nah, yang pertama nih ada sejarah praktik dari penilaian anak. Prancis pada tahun 1904 melakukan tes yang digunakan untuk tujuan diagnostik. Salah satu yang paling terkenal nih adalah tes IQ yang mengukur pengetahuan dan keterampilan terpisah yang sangat mendukung kemampuan verbal dan matematika. Skor tes tersebut digunakan untuk mengurutkan anak dari yang memiliki kecerdasan yang paling tinggi hingga di bawah rata-rata dari segi kecerdasan IQ. Nah, jadi sepanjang tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, guru kelas dan psikologi terlibat dalam pengujian yang dilatih dengan berbeda, beroperasi secara independen dan memahami anak. Sehingga tugas guru memberikan pembelajaran yang menyampaikan pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Sedangkan tugas sekolah adalah untuk melakukan tes standar yang berbeda-beda untuk menguji potensi atau masalah pembelajaran anak dan menilai prestasi mereka berdasarkan data normatif. Kemudian nih ada pendekatan spektrum pada penelitian prasekolah. Dimulai pada tahun 1985, Project Spectrum adalah inisiatif penelitian yang dilakukan selama 10 tahun yang berdasarkan pada Project Zero di Harvard. Tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu sistem penelitian dan kurikulum yang memperkuat keragaman bakat di antara anak-anak yang ada di setiap kelas pada usia prasekolah dan sekolah dasar. Nah, gimana nih pandangan spektrum? Jadi, spektrum berpandangan bahwa setiap anak menunjukkan profil kemampuan kognitif yang berbeda, sehingga semua kemampuan ini tidak tetap. Sebaliknya bisa ditingkatkan dengan kemampuan atau kesempatan pendidikan seperti lingkungan yang kaya dengan materi, sehingga mendorong pembelajaran dan pengungkapan diri. Peluncuran prospektif menandai pergeseran penting dari pemikiran tradisional tentang sifat dasar pemikiran manusia terhadap perkembangan dan proses mendidik anak. Nah, spektrum ini berdasarkan pada dua teori. Teori ini berpendapat bahwa kemampuan kognitif bersifat jamak dan mengenal bahwa segi yang berbeda dengan berlainan, dan mengetahui serta melanjutkan dengan mengakui adanya bahwa manusia memiliki kekuatan minat dan kelemahan kognitif yang berbeda, di mana semua anak ataupun orang lain di dalam spektrum to bridging ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga harus diasah dengan baik. Nah, berdasarkan pengetahuan tentang perbedaan profil kecerdasan inilah mereka menyebut proyek bersama mereka sebagai spektrum. Secara lebih khusus bekerja sebagai proyek dalam penilaian atau dalam perkembangan kurikulum, sehingga melibatkan serangkaian bidang termasuk bahasa, matematika, gerakan sains, musik, seni, visual, dan pemahaman sosial. Nah, pilihan dari bidang-bidang tadi tersebut diperluas itu secara sengaja supaya anak-anak mudah diekspos dalam serangkaian pengalaman pembelajaran dalam berbagai bidang kognitif, sehingga diketahui bahwa anak itu tidak memiliki satu kecerdasan saja, tapi anak dapat memiliki kecerdasan non akademik juga. Sistem penilaian dari spektrum ini tidak hanya mengambil peluang sempit yang berfokus pada bidang akademik saja, namun membuat dan menggunakan materi yang tepat pada bidang-bidang tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya misalnya seni, sehingga anak diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki keragaman yang bersifat random di sebuah sekolah. Kemudian kontribusi spektrum pada penggabungan penilaian dan kurikulum. Penilaian spektrum yang menunjukkan kelebihan anak dipecahkan oleh fokus yang diterima tentang tradisi pengujian yang paling mencari-cari kekurangan guru, sehingga didorong untuk menggunakan SPI untuk tujuan informatif yang menyertakan bantuan untuk anak, sehingga guru mampu mengenali kelebihan dan merencanakan pengalaman pembelajaran untuk membangun kelebihan pada anak tersebut. Spektrum menunjukkan bahwa penggabungan penilaian pengejaran dan pembelajaran adalah suatu tujuan yang bisa dicapai dengan mudah secara bersamaan oleh guru maupun siswa. Ini tidak hanya kelebihannya saja, tapi ada juga masalah dan kecenderungan yang muncul pada pendidikan AUD. Kecenderungan itu yang pertama adalah perkembangan standar pembelajaran dini.
Yang kedua, bertambahnya penekanan pada hal inti dari 3 definisi pendidikan anak usia dini sebagai P3K. Karena masalah yang muncul ini mempengaruhi rancangan penilaian, sehingga mereka juga mengubah apa yang mengandung dalam proses perkembangan penilaian dengan perencanaan kurikulum. Filosofi P3 yang disebutkan tadi mengenali bahwa guru pada anak usia dini harus memahami perkembangan konsep dan keterampilan di seluruh baik pada anak maupun manusia, sehingga kurikulum P3 ini menetapkan tujuan untuk membantu semua anak selama satu periode untuk menetapkan awal yang kuat dalam semua bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilin Ohansa, NIM 1902100001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan breaking pada penilaian dalam kelas anak. Breaking adalah hasil dari Breaking Project, sebuah program penelitian harapan yang diluncurkan pada tahun 1999 di Ericsson Institute. Tujuannya menciptakan sebuah kerangka dan metodologi untuk menggabungkan penilaian anak, perencanaan, kurikulum, dan praktik pengajaran ke dalam proses yang mulus. Ini maksudnya adalah apabila guru adalah seorang pengamat yang teliti, dia tahu apa yang telah dikuasai oleh anak dan apa yang telah dipelajari oleh anak. Penilaian merupakan tugas yang paling penting dan juga tugas yang tersulit untuk guru, karena untuk mengetahui bagaimana menilai anak-anak secara individual dengan tepat dan secara efektif untuk menginformasikan perkembangan kegiatan dan pembelajaran. Penilaian membantu guru mengenali kelebihan dan kebutuhan anak-anak dan mengawasi kemajuan mereka sementara mereka terlibat dalam proses kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri khusus breaking yang dikembangkan oleh para penulis naskah breaking project adalah penilaian pengajaran untuk digunakan oleh guru anak-anak usia 3 hingga 8 tahun. Dengan menggunakan kegiatan kurikulum, breaking menyediakan pendekatan sistematis untuk guru memahami pembelajaran anak-anak secara individu dalam lingkungan kelas. Ciri istimewa breaking mencakup penggunaan kegiatan yang sudah lazim dan materi yang mudah didapat mengenai konsep dan keterampilan utama dalam bidang kurikulum, mempertimbangkan kegiatan sebagai unit analisis dan penilaian anak, dan menawarkan gagasan-gagasan kurikulum untuk disejajarkan dengan hasil penilaian. Baik, selanjutnya kontribusi breaking pada penggabungan penilaian kurikulum. Dalam breaking, guru memegang peranan aktif dalam mengambil keputusan mengenai penilaian dan menerapkan pengalaman mereka pada semua tahap pelaksanaan. Dalam breaking, skor kegiatan seorang anak menguraikan tingkat prestasinya saat ini dan posisinya pada rangkaian perkembangan untuk kegiatan tersebut. Kontribusi ketika yang diberikan breaking dalam penggabungan penilaian adalah demonstrasi yang menunjukkan bahwa satu peranti penilaian saja sudah cukup bisa memuat pendidikan P3. Selanjutnya adalah perkembangan guru, kunci menuju penggabungan nilai kurikulum. Tidak diragukan lagi, menempatkan peranti yang efektif di tangan guru adalah salah satu langkah penting menuju penggabungan penilaian dan kurikulum. Namun peranti yang efektif saja tidak seketika mengarah pada terjadinya pengembangan guru harus dibantu untuk memastikan bahwa penggabungan memang sudah terjadi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum